Oke teman-teman, balik lagi. Aku akan melanjutkan materi lanjutan dari pelatihan tadi kita ya, tadi pagi dan tadi siang. Oke, yang pertama aku bakal jelasin tentang kontainer ini dari Bootstrap. Jadi kontainer itu intinya adalah dia itu pembungkus dari konten-konten kita. Nah, kayak gini nih, misalnya ini kan di sini ada konten-konten tuh kayak ini semua konten di sini, ya kan? Konten di sini itu kita bungkus pakai kontainer kayak gitu. Nah, kontainer itu ngeset max width dari itu kita apa layar kita. Misalnya layar kita tuh ini lebih dari 1400 pixel. Nah, nanti kita bakal dibikinin kontainer sama Bootstrap itu ya ini di 1320 pixel kayak gitu. Nah, ini aku coba aja. Nih misalnya di sini aku punya kontainer kayak gini. Oke, habis itu aku kasih tulisan kayak gini kan. Nah, kayak gini terus aku kasih border, border, dark. Nah, kayak gitu loh, mana darknya. Nah, kayak gini kan. Oke, aku buka di sini. Nah, kayak gini guys. Jadi kalau ini aku inspect, dia tuh bakal itu guys. Kalau misalnya laptop aku tuh layarnya 1440 pixel. Nah, kalau 1000 nah, berarti kan tadi kan lebih dari 1400 ya. Nah, dia tuh nanti bakal bikinin kontainer panjangnya tuh segini, ukurannya tuh segini, 1320 pixel. Ini kalau kita cek gimana nih ngeceknya? Ini kita cek di sini ya, di body. Nah, di body ini kan tuh ya kelihatan ya, layar aku sekitar 1440 pixel ya. Nah, ini kalau kita cek kontainernya, dia bakal bikinin kita ini tuh 1320 pixel kayak gitu. Paham nggak? Nah, paham lah kayak gitu. Jadi ini kan layar aku kan 1440 pixel. Nah, kalau kita lihat di dokumentasinya, ini kalau misalnya layar kita itu lebih dari 1400 pixel, kita bakal dibikinin kontainer sebesar 1320 pixel. Nah, kalau misalnya layar kita 1200, kita bakal dibikinin kontainer segini. Gitu-gitu aja sih. Nah, misalnya layar aku tuh sekitar ini 700 berapa nih? Kita cek dulu. Oh ini 1024. Oke, 1024 berarti dia lebih besar dari 992. Nanti kita bakal dibikinin kontainer sebesar 960. Kita cek ukuran kontainernya. Nah, ya kan dia 960 kan. Nah, kayak gitu. Kontainer tuh kayak gitu, guys. Dia bakal menyesuaikan ukuran layar kita gitu. Gitu aja sih kontainer tuh. Nah, biasanya kontainer tuh dibuat untuk membungkus konten-konten kita kayak gitu. Kayak misalnya nih, kayak gini. Mana ya? Nah, ini tuh aku bungkus pakai kontainer, guys. Nah, tuh aku dibikinin kontainer sebesar 960 karena di sini layar aku tuh ya ini segini kan 1149 berarti kan dia kan lebih dari itu ya apa lebih dari 992 makanya aku dibikinin kontainer 960 kayak gitu gitu kan ini kan besar layar aku kan tuh 1149 kan terus kita dibikinin kontainer deh 960 kayak gitu. Oh, udah kontainer sih gitu aja ya. Nanti kita bakal menuliskan semua konten kita di dalam kontainer. Oke, lanjut. Oke, lanjut teman-teman. Di sini aku bakal jelasin ulang mengenai grid system ya, karena tadi kan sepertinya masih agak bingung ya grid system tuh. Nah, jadi di Bootstrap itu grid system adalah kayak sejenis flexbox biar buat kita tuh bikin layouts, biar layouts kita tuh tampilan web kita tuh bisa responsif gitu loh. Responsif tuh gimana sih, Kak? Nah, responsif itu kayak gini. Nah, ini kan misalnya aku bikin kecil layarnya dia bakal rapi gitu loh guys. Nah, responsif tuh kayak gitu teman-teman. Oke, kayak gitu aja. Nah, kalau misalnya ini aku inspect dia kan aku kecilin layarnya dia kan nggak responsif ya dia kan masih tetap ini ya tuh dia kayak gini
kayak jelek gitu kan, nggak responsif kan. Ya pokoknya intinya responsif itu kalau misalnya di layar kecil dia tampilannya nggak berantakan, dah gitu aja deh. Kayak gitu, terus ini grid system adalah solusinya. Nah, grid system di Bootstrap itu dia tuh membagi layar menjadi 12 kolom kayak gitu guys. Nah, jadi sesuai yang udah aku jelasin di kelas tadi kan aku bikin tuh ya, satu layar tuh ada 12 kolom gitu ya tadi ya. Oke, kita bikin ya. Aku mau bikinnya di dalam kontainer. Nih, aku hapus dulu. Terus aku hapus bordernya. Aku bikin kontainer kayak gini. Terus masih ingat ya caranya kita bikin row kayak gini. Ya kan? Abis itu kita bikin call. Kita bikin call. Nah, itu kan call-nya kan ada 12. Nah, kalau misalnya kita bikin satu, dia bakal jadi satu kolom gitu, guys. Nah, kayak gitu misalnya di sini aku kasih background danger kayak gitu. Terus aku kasih tulisan call 1. Nah, dia bakal jadi satu kolom. Nah, kayak gini kan, satu kolom doang. Nah, nanti tuh di Bootstrap tuh ada 12 kolom, guys. Jadi kayak gitu aja sih. Nah, udah kayak gitu aja. Misalnya ini aku jadiin banyak, nanti dia juga bakal jadi fullnya itu 12 teman-teman. Nih ya. Ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terus 11. Terus aku tambahin lagi 12. Nah, kayak gini, dia tuh mentoknya tuh 12 kolom, teman-teman. Jadi, kayak gitu aja. Nah, kalau misalnya kita tambahin lagi ke 13 gitu ya, nanti dia tuh bakal ke bawah. Soalnya kan mentoknya kan 12 tuh. Kalau misalnya kita tambahin satu lagi, dia bakal ke bawah karena mentoknya cuma 12. Nah, gitu aja. Oke, udah gitu aja. Nah, misalnya ya, aku mau bagi layarnya tuh jadi dua. Jadi aku mau dua kolom. Nah, gimana tuh caranya? Ya udah, berarti kita bikin call 6 gitu kan. 12 bagi 2 berarti kan 6. Berarti call-nya kita bikin 6 gitu loh. Ini misalnya aku kasih background danger kayak gini, misalnya aku isi lorem kayak gini kan. Habis itu aku bikin lagi tuh, misalnya aku bikin lagi, terus aku kasih warna kuning. Nah, dia bakal menjadi dua nih, dua bagian ya. Jadi dua kolom gitu, walau 6 6 tapi dia bisa full. Nah, sebenarnya ini kalau aku misalnya ganti 3 ya, ganti 3. Nah, dia juga bakal jadi setengah gini. Nah, ini tuh kolomnya masih ada sisa, teman-teman. Masih ada sisa 6 ya. Soalnya ini kan aku, ini kan 3. Ini 3. Terus aku bikin 3 lagi kan 9. Bikin 3 lagi 12 gitu. Kalau misalnya di sini aku bikin 2 lagi, dia bakal jadi full gini, ya kan? Soalnya kan ini 3. Habis itu 3 6. Terus ini tambah 3 lagi 9, tambah 3 lagi 12. Nah, gitu aja. Grid system tuh kayak gitu, teman-teman. Jadi dia membagi layar menjadi 12 kolom gitu di Bootstrap kayak gitu. Nah, udah sih gitu aja. Oke, sekarang kita bakal belajar bikin kayak gini ya, teman-teman. Aku mau bikin kayak gini. Kayak gini. Nah, gimana tuh caranya? Oke, kita bikin bareng-bareng ya. Ini nanti kalian masukin di folder latihan aja ya, guys. Kalau kalian mau latihan kayak gini. Oke, di sini aku mau di bawahnya aja deh. Ini aku kasih margin bottom 3 biar dia ada itunya. Apa namanya? Ada space-nya ya di bawah. Aku di sini mau bikin H1, terus kelasnya aku mau teks apa ya? Nggak usah deh. Gini H1 aja udah. H1 aku tulis belajar layout. Dah kayak gini kan hasilnya kayak gini. Nah, aku mau centerin kelas, aku kasih teks center ya gitu ya. Oke, nah udah kan kayak gini. Oke, yang perlu kita lakukan sekarang kita mau bikin ini ya.
Judul halaman. Berarti kita harus bikin row dulu ya. Ini kan ada tuh. Berarti kita bikin row dulu, habis itu baru kita isi kol-kol gitu. Oke. Yang pertama yang harus dilakuin adalah kita bikin row. Kayak gini kan. Habis itu kita bikin itu guys. Bikin call. Yang pertama kan ini ya. Yang pertama kan judul halaman dia full. Full selayar gini. Nah, ya udah berarti kita bikinnya call 12 gitu, guys. Call 12 kayak gini kan. Nah, udah habis itu tinggal kita isi aja pakai H1 misalnya. Kita isi tuh judul apa tuh? Judul halaman. Halaman. Ini adalah call 12 kayak gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, kita kasih itu dulu ya, coba kita kasih background color bigi apa ya, misalnya info deh, info. Nah, kayak gini guys. Oke, kayak gitu kan, 12 full. Oke, kita centerin tulisannya ya, kelas text center. Nah, kayak gini kan. Oke, sip, sip. Abis itu aku mau bikin kayak gini nih, ada sidebar, ada konten. Nah, pertama aku mau bikin sidebar dulu. Ini 4 kolom ya, 4 kolom, sidebarnya 4 kolom, terus sisanya sisa berapa berarti? Kalau 12 kurangi 4 itu berarti 8 ya. Berarti kita bikin kolomnya tuh 4 sama 8 gitu. Jadi kita bikin di sini call 4 buat sidebarnya, terus gini kan. Terus kita kasih background color misalnya apa ya? Primary mungkin. Oke. Kayak gitu. Terus abis itu kita kasih tuh. Di sini ada apa aja? Kita lihat, oh ada ini sama ini. Oke. Kita bikin yang pertama, kita bikin kayak gini aja. Terus kita kasih sidebar. Ini adalah call 4 gitu. Udah, habis itu di bawahnya kita bikin list UL, terus kita bikin LI, kita bikin menu 1. Terus lanjut aja menu 2, menu 3, terus menu 4. Nah, kayak gitu. Nanti hasilnya dia bakal kayak gini. Oke, ini kayaknya warnanya jangan primary deh. Aku maunya warnanya yang terang aja, kayak warning misalnya. Nah, kayak gini aja kan. Udah. Habis itu aku mau bikin yang sebelah sini. Sebelah sini berarti kan ini kan 4. Berarti kan di sini sisanya ada 8. Ya udah, kita bikin 8, call 8 gitu. Call 8 kayak gini. Terus kita kasih BG misalnya sukses. Gini ya. Oke, terus isinya apa tuh? Isinya, oh, kita tulis aja konten. P, konten ini adalah berapa? Kolom 8 ya. Kolom 8 ya. Oke, hasilnya. Nah, benar ya, hasilnya kayak gini ya, teman-teman. Nah, habis itu aku bikin footer dulu. Footer ya. Oke, aku bikin footer. Footernya ini berarti kan full ya, 12 kolom ya. Karena dia full sama kayak judul, ya udah. Kita tinggal bikin aja lagi. Call 12. Oke, kita kasih warna yang sama kayak judul. Misalnya berapa tuh? 12 BG info. BG info. Oke, terus kita kasih tulisan di sini P footer. Oke. Oke. Mana nih? Nah, kayak gini. Oke, kayak gitu aja sih. Gampang banget kan, guys? Kayak gitu aja. Terus ini misalnya kita centerin. Atau enggak, kita nggak usah pakai P, nggak apa-apa deh. Langsung aja. Puter. Biasanya kan gitu ya. Oke, gitu aja. Terus kita text centerin. Nah, kayak gitu aja teman-teman. Nah, setelah itu kita kalau lihat di sini itu dia ada ini ya, ada kolom lagi di dalam konten. Jadi ya udah, kita buka aja yang bagian konten kan di sini ya. Berarti di dalam konten ini, di dalam kolom 8 kolom ini kita bikin row lagi kayak gini. Terus kita bikin call lagi.
ini berarti ada 4 kotak. 4 kotak itu berarti berapa guys? Ada 12 bagi 4 ya. Ya kan, 12 bagi 4 berarti 3. Berarti kita bikin call-nya tuh 3-3. Gitu. Gitu. Misalnya kita bikin box, misalnya langsung aja BG primary kayak gini, terus kita isi lorem 10 misalnya. 10 aja nggak apa-apa. Udah kan kayak gini, kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, dia hasilnya kayak gini teman-teman. Ya, jangan primary jelek nggak sih? Kita kasih like aja. Oke, lah mana kok nggak ada teman-teman? Kita refresh. Nah, bener kan kayak gini? Oke, habis itu mungkin kita bisa atau dark aja deh. Terus kita kasih border. Terus bordernya yang light. Oke, gini ya. Waduh, berarti ini tulisannya harus kita kasih teks itu guys, teks like juga. Biar karena ini kan background kita kan dark. Berarti tulisan kita harus terang dong. Kalau enggak nanti tulisan kita nggak kelihatan. Nah, kayak gini kan. Bener kan teman-teman? Kayak gitu. Nah, habis itu kita tinggal tambahin aja. Ini kan call 3 tuh. Ya udah, kita tinggal kopas-kopas aja. Berarti kan kita mau bikin 4 kotak tuh. Ya udah, ini kan 1, 2, 3, 4. Oke, kita save. Nah, bener kan hasilnya kayak gini. Nah, sekarang PR kita adalah ini, guys. Ini itu kalau kita lihat, nah dia kan nggak responsif tuh. Kalau gede sih bagus ya tampilannya. Kalau kita kecilin, kecilin, nah dia tuh nggak rapi, ya kan? Nah, aku maunya itu nanti kalau misalnya aku kecilin, dia tuh jadi kayak itu loh guys. Ini kan sebelahan tuh, aku maunya tuh jadi ke bawah gitu, kayak gini. Nah, kayak gini misalnya aku inspect, dia, nah ini kan waktu aku gedein, dia 4 kolom tuh, 4 box tuh. Aku kecilin, dia jadi itu dua box gitu. Terus aku kecilin lagi sidebarnya nanti bakal ke atas. Nah, kayak gitu. Terus cardnya ini boxnya dia bakal jadi satu-satu kayak gitu. Nah, ini kita tuh pakai konsep yang namanya breakpoint teman-teman. Breakpoint. Nah, breakpoint tuh ini. Jadi dia itu adalah kayak gini, biar kita bisa mengatur itu ya responsifnya kita ya. Jadi kayak gitu, ini ada kelasnya itu small, medium, large, XL, XXL kayak gitu ya. Terus ada dimensinya, ini kalau misalnya large itu yang lebih dari 1400, jadi minimal 1400 kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita mau pakai large itu berarti minimal itu guys 992 pixel gitu. Kita langsung praktekin aja ya. Nah, cara pakainya tuh kayak gini guys. Misalnya ya, misalnya ini kan tadi kan kita kan set ya, kita set si apa sidebarnya tuh 4, kontennya tuh 8. Nah, aku maunya tuh kayak gini guys. Ini aku contohin dulu sintaksnya tuh. Misalnya ini adalah defaultnya adalah call 4. Nah, aku kasih call-nya itu aku ganti ya, jadi dia 12. Terus kalau misalnya minimal layar yang large, aku mau kolomnya itu jadi itu ya 4 ya. Oke, call LG 4. Caranya nulis tuh kayak gini. Terus ini kita kasih call LG 8 gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Oh, sorry. LG, oh ini kita ganti dulu jadi 12. Nah, oke, kita cek. Nah, dan langsung ke bawah ya, sidebarnya jadi full dia. Oke, sidebarnya full, kontennya juga full. Dia udah nggak 4 sama 8 lagi. Nah, ini artinya adalah kayak gini teman-teman. Jadi, kita set defaultnya itu 12. Nah, tapi kalau kita udah masuk ke layar LG atau large atau berapa tadi kalau kita bisa cek layarnya itu minimal 992 pixel ke atas, nanti dia itu bakal jadi kolomnya tuh 4. Jadi enggak 12, tapi tuh 4 gitu teman-teman.
Kayak gitu ya. Ini kalau kita cek layar segini kan ini kan lebih dari 992 ya. Oke. Jadi kalau lebih dari 992 dia tuh jadi 4 sama 8 kan. Sidebar sama kontennya kan 4 sama 8. Kalau kita kecilin sidebar sama kontennya tuh jadi 12. Tuh. Ya jadi 12, jadi full gitu. Ini kurang dari 992 ya. Ini kalau misalnya 992, misalnya 992, nah, dia bisa bisa itu kan 4 sama 8, tapi di bawah itu misalnya 991, dia langsung jadi satu-satu kayak gini, guys. Oke, gitu ya. Nah, konsepnya itu seperti itu. Nah, terus misal ini aku mau pas di layar berapa ya? Layar mobile itu si boxnya itu nggak 4 kayak gini. Aku maunya tuh jadi dua-dua gitu. Nah, berarti caranya kita cek di sini. Oke, berarti minimal medium itu aku maunya jadi 4. Tapi di bawah itu aku maunya jadi 2 gitu. Berarti kita cek di sini di codingannya yang ini ya. Nah, ini kan tadi kita set 33 tuh, 333. Nah, ini kita tambahin tuh. Kita set kalau mulai medium. Kalau mulai layar medium dia jadi itu 333 gitu. Jadi 4 box ya. Kayak gitu. Kayak gini kan. Nah, abis itu kita set defaultnya biar dia tuh jadi 1 gitu atau 2. Nah, kita kasih di sini call berapa berarti? Nek 4 itu berarti 66 ya? 6. Oke, 6. 6 6 6 6. Nah, kayak gini. Oke, kita cek. Nah, kayak gini kan, teman-teman. Jadi, di layar ini kalau medium itu kan dia lebih dari 768 kan. Oke, kita cek 768 misalnya 768. Nah, minimal 768 dia itu bakal jadi 333, ya kan? Jadi 3333. Nah, kalau di bawah 768, di bawah MD, dia bakal jadi defaultnya ini 6 gitu. Gitu ya. Ups, 761. Nah, kayak gini, jadi 22, jadi 66 gitu. Misalnya 768, dia bisa 4 gitu kan, bisa 4, bisa 3, 3, 3, 3. Tapi kalau di bawah 768, misalnya 767, nah dia tuh langsung jadi itu yang kita set tadi, yang defaultnya tadi, yang nggak pakai properti MD atau apa-apa, no, call 6 ini doang gitu. Jadi kita set call 6 itu buat yang di bawah MD. Kalau udah mulai MD, itu dia bakal jadi ke yang kita set 333 gitu. Ini kita MD-in, nah dia langsung jadi 333 kan. Kayak gitu. Breakpoint tuh kayak gitu, teman-teman. Oke. Nah, terus misalnya kalau aku mau di layar gede itu 4, terus di layar medium itu 2 gitu, terus di layar kecil itu 1, nggak 2 kayak gini. Nah, itu caranya juga bisa kayak gini, teman-teman. Jadi kita set tuh, set 12 dulu. Habis itu kalau udah mulai MD itu kita set ke 6. Habis itu kalau misalnya ke LG itu kita set ke 3. Nah, kayak gini. Misalnya ini ya, ini aku hapus aja, terus yang atas aku kopas. Nih, itu 2, 3. Nah, kayak gini kan. Nah, ini kayak gini, bakal kayak gini. Jadi di layar besar dia 4 tuh. Di layar medium dia 2. Di layar kecil, di layar small, dia bakal 12 gitu, teman-teman. Oh ya guys, ini aku lupa jelasin. Jadi ini kan kita kan di dalam call ini kita kan bikin ini ya kayak kayak kontainer lagi ya, kayak pembungkus lagi ya.
isinya kayak gini. Nah, jadi dia ada space-nya gini. Nah, sebenarnya kalau misalnya ini call-nya ini kita kasih BG sendiri gitu, sebenarnya dia tuh ukurannya tuh segini, guys. Ukurannya segini. Nah, kalau misalnya kita bikin konten di dalam call-nya itu, dia bakal otomatis ngasih padding kanan kirinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sebelah sini kita kasih danger, dia tuh bakal tuh nyambung gitu, guys. Jadi tuh kalau kita bikin konten di dalam call-nya, dia bakal otomatis ngasih padding kanan kiri. Dah, kayak gitu aja. Oke teman-teman, kita masuk ke materi komponen pada Bootstrap ya. Nah, kita bakal bikin kayak gini ya teman-teman. Nah, kayak gini kita nanti bakal pakai komponen-komponen yang ada pada Bootstrap. Nah, yang bakal kita pakai yang pertama ini kita bisa buka di sini. Itu ada bagian komponen. Nah, nanti kita bakal pakai yang ada di ini. Misalnya nih, kita bikin navbar kan. Nah, di sini tuh pasti ada navbar tuh ada kan navbar. Tinggal kita pencet aja, terus kita kopas aja kayak gitu, terus kita styling sendiri. Nah, kayak gitu aja. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Nah, kita di sini pakai folder ini ya, guys. Di dalam folder BTNG 2023 ada folder minggu 1, minggu 2 sama minggu 3. Minggu 3 kan kita udah bikin yang latihan kemarin tuh. Ups, sorry. Kita udah bikin folder minggu 3 tuh. Nah, di dalam minggu 3 ada ini ya, latihan. Ini filenya sesuaiin aja sama yang kalian mau. Kalian latihannya mau dibagi-bagi nggak apa-apa. Jadiin satu juga nggak apa-apa di dalam index.html. Nah, terus di dalam tugas kayak biasa ya, kita butuh aset. Kita butuh aset sama file index.html. Nah, ini folder asetnya. Oke. Di folder aset ada image sama ada styles buat CSS-nya. Oke. Kayak biasa, kita bikin tag struktur HTML dasar dulu kayak biasa. Abis itu kita coba, ini aku close aja ya. Oke, aku close. Nah, ini judulnya adalah BTNG 2023. Kalau kalian nggak kelihatan nih ya. Oke, sip. Kita tulis BTNG 2023. Dah kayak gini. Habis itu selanjutnya apa? Baik, kita harus cantumin dulu ya link dari Bootstrap-nya. Oke. Oh iya, by the way, kita juga harus itu ya, guys. Nyiapkan link-link yang lainnya juga. Ini aku kasih di sini CSS Bootstrap di sini. Oke, aku kasih di sini. Habis itu di dalam tag body aku kasih scriptnya gini, JS Bootstrap. Nah, kayak gini kan. Oke, sip, gini kan. Terus yang selanjutnya kita harus lakukan adalah ini, strip. Nah, di sini ada tuh. Ini adalah link buat desainnya. Cuma nanti aku bakal berpatokan sama yang di sini aja. Oke. Habis itu di sini ada dua link nih, font Google sama ini CDN. Kita buka aja yang font Google. Oke. Terus kita buka yang CDN ini. Kita buka juga. Nah, yang pertama kita perlu nih, kita mau bikin kayak gini kan. Nah, ini fontnya itu aku pakainya tuh Poppins, guys. Jadi kita harus cari font Poppin di sini. Poppins. Nah, kayak gitu kan. Nah, nemu kan, kita klik. Oke, kayak gini. Terus abis itu kita select aja. Aku mau select yang regular. Ini aja. Terus bold ini kan udah ada, udah sih itu aja. Abis itu aku copy nih link di sini. Link di sebelah sini aku copy, sip, copy. Abis itu aku masukin ke codingannya. Aku masukinnya di sini ya, di bawah Bootstrap aku bikin komen. Link Google Font. Gini, terus aku tambahin tuh. Udah kan? Nah, abis itu aku mau itu dulu ya, guys. Cantumin link CSS aku yang ada di sini. Ini ya. Oke, kita sambungin. Berarti ini adalah CSS aku. CSS eksternal gitu aja. Kayak gini kan? Oke, langsung kita pakai aja link tab. Di situ kita cari foldernya aset styles CSS.
udah kayak gini kan. Habis itu udah kan Google Font udah, habis itu selanjutnya adalah link ini ya, CDN Font Awesome. Ini fungsinya buat kita bisa menampilkan kayak ini ya, kayak logo-logo kayak gini. Nah, ini logo ini. Nanti kita bakal coba. Oke. Kita copy link yang paling atas, copy link tag ini. Yang tag ini ya, copy link tag ini. Oke. Kita copy, habis itu kita masukin ke dalam sini. Kita kasih komen link font awesome. Dah, sip. Dah bisa ya. Kita kasih link-linknya dulu. Abis itu udah langsung aja kita bisa langsung mulai buat. Oke, yang pertama yang harus kita bikin adalah kita harus membuat ini navbar ya. Nah, ini kita harus bikin navbar kayak gini ya kan. Oke, kita buka aja bootstrapnya. Nih, misalnya kita buka dari sini, kita search aja langsung navbar. Nah, sip. Kita buka yang navbar. Oke, kayak gini ya. Oke, langsung kita kopas aja. Copy ini ya. Copy di pojok kanan ini, copy. Habis itu langsung aja teman-teman. Ini aku kasih itu dulu, komen dulu biar jelas. Ini navbar start, terus aku bikin navbar end. Oke, end kayak gitu. Oke, langsung kita aja kopas kayak gini aja. Kita lihat hasilnya kayak apa. Nah, kayak gini kan hasilnya udah jadi. Oke, kita lihat di live servernya aja. Bentar, ini aku sebaiknya taruh sini aja. Oke, kita buka hasilnya kayak apa. Nah, kayak gini ya hasilnya teman-teman. Oke, kayak gitu hasilnya. Oke, Sen, jadi hasilnya kan kayak gitu ya. Nah, kita harus sesuaiin sama yang di sini. Oke, jadi kita bisa sesuaiin aja, kita styling sendiri. Nah, di sini aku styling, aku tuh nggak mau ada search bar-nya. Itu search bar sebelah kanan itu aku hapus. Di sini berarti formnya aku hapus kayak gitu. Udah. Nah, di sini tuh aku maunya cuma ada itu. Drop-nya aku nggak pakai, home-nya juga aku nggak pakai, kayaknya aku mau pakai yang link aja. Oke, berarti aku pakai yang link aja. Yang itu disebut aku hapus, yang drop down juga aku mau hapus. Oke, aku hapus drop down-nya. Tutup dulu terus hapus. Habis itu yang paling atas juga aku hapus. Nah, terus kita harus styling buat navbar brand-nya dulu. Nah, itu tuh navbar brand, guys. Oke, navbar brand itu yang itu kayak logo navbar itu di sebelah kiri pojok atas yang paling gede itu. Nah, itu aku hapus jadi tulisan aku kan BTNG ya. Terus di sini BTNG 2023. 2023-nya itu warna biru. Jadi aku tuh bikin span di sini. Habis itu aku tulis 2023. Habis itu biar warna biru aku kasih kelas, terus kasih teks primary. Nah, kayak gitu kan. Udah. Nah, habis itu dia udah berganti kan jadi hitam sama biru gitu. Terus kita kasih juga font family-nya. Kita tadi belum kasih kan. Tadi kan kita udah pakai tuh Google Font ya, dan kita udah sambungin CSS eksternal. Oke, kita buka Google Font-nya. Sorry itu. Nah, ini ya. Kita buka Google Font-nya. Nah, di situ ada pilihan tuh. Itu kita kopas aja font family-nya, kita kopas. Nah, habis itu langsung aja kita tambahin ke CSS-nya. Nah, kita select semua, habis itu font family Poppins. Nah, itu kita udah bisa ya, berarti di web kita udah pakai font Poppin kayak gitu kan. Nah, udah, terus yang selanjutnya adalah kita harus kasih font weight ya, biar dia tebel kayak contohnya. Oke, font FB bold ya berarti ya. Udah tebel kan. Nah, udah. Terus kita kasih font size 3 biar gede. Udah. Nah, udah sih gitu aja. Terus kita custom linknya. Kita tulis aja kayak biasa. Kita sesuaiin ya. Oke, ini yang link kita ganti home. Terus habis itu kita kasih hrefnya itu
pagar home gitu karena kita mau bikin page anchor. Oke. Nah, terus aku mau warnanya itu dark, ya kan? Nah, dia warnanya dark. Habis itu font size-nya aku mau 5 cukup lah ya. Cukup kayaknya, cukup. Udah, habis itu aku kopas aja. Terus aku tinggal ganti-ganti aja sesuai sama contohnya. Ya gitu aja sih, ganti-ganti aja. Oke, sip, ganti-ganti aja. Itu kan ada about kayak gitu. Terus kita butuh itu ya, margin margin kanan ya berarti. Margin start itu margin kiri berarti. Oke, margin kirinya kita tambahin. Udah, terus kita tinggal kopas-kopas aja teman-teman. Oke, kita kopas terus kita sesuaiin aja sama contohnya kan ada division team gitu kan. Udah, kita tulis aja division. Terus itu linknya kita ganti division juga. Udah kan, kayak gitu kan. Udah, apa tim kita ganti linknya juga tim. Habis itu kita ganti juga tuh kontak, terus kontak. Habis itu udah lah. Aboutnya hilang ya. Oke, aboutnya hilang, kita bikin lagi about. Tinggal copy aja yang atas. Nah, itu tinggal copy terus kita ganti about karena tadi aboutnya kehapus ya. Oke, ganti aja about kayak gitu. Udah kan? Nah, udah. Habis itu aku mau tulisannya itu jadi ke kanan. Biar bisa ke kanan kayak gitu ya. Itu kan ke kanan, itu kan di kiri ya tulisannya ya. Biar bisa ke kanan itu di situ ada ME auto karena dia pakai ME auto. Biar dia bisa ke kanan, dia kita ganti jadi MS auto. Margin left auto ya. Berarti margin start auto. Nah, udah kan kayak gitu. Udah sih. Habis itu selanjutnya aku mau dia kan itu ya, kayak ada jaraknya gitu. Nah, itu kita ganti dulu deh warnanya. Itu tadi kita ilangin body terterinnya, kita kasih shadow. Nah, biar samain aja kayak gitu, kita kasih shadownya kecil aja, jangan yang gede-gede. Nah, itu habis itu kan masih ke pojok-pojok tuh karena itu kontainernya itu fluid teman-teman, jadi kita ganti jadi kontainer biasa biar gak terlalu ke pojok. Kontainer fluid itu artinya kontainernya 100% terus gitu ya. Oke. Terus kita ganti ukuran navbarnya. Oke, kita ganti ukuran navbarnya, kita ganti ke padding 3. Kita tambahin padding aja. Biar ukurannya tuh sama kayak dengan contohnya. Oke, segitu cukup gak sih? Oke teman-teman, kita lanjut untuk membuat hero sectionnya tuh, atau headernya yang atas tuh. Oke, kita tutup dulu navbarnya, terus kita bikin komen hero start sama hero end biar bisa memudahkan kita. Oke, kemudian kita bikin section ya, terus kita kasih ID home aja karena kita kasih linknya tadi adalah home di navbar kan. Terus kita perlu untuk membuat sebuah kontainer ya teman-teman. Oke, terus kita bikin itu judulnya adalah kita pakai H1, kita tulis basic training next generation. Oke, next generation. Oke, habis itu kita lihat, nah hasilnya kayak gitu, terus kita kasih BR biar next generationnya ke bawah. Oke, sip. Terus kita kasih kelas VW-nya bold ya biar dia bisa bold. Oke, kita refresh. Nah, sip. Oke, udah benar ya kayak gitu. Terus kita kasih centerin, nah kayak gitu. Oke, sip. Nah, biar bisa kayak gitu backgroundnya. Nah, kita set dulu backgroundnya pakai sectionnya kita kasih kelas tuh BG like. Nah, kayak gitu kan. Udah. Nah, BG like tuh kalau di Bootstrap kita dikasihnya warna tuh kayak gitu kan. Nah, kita maunya warnanya tuh kayak gini. Jadi kita bisa set BG like ini di CSS kan. BG like terus kita kasih warna background sendiri yang kita mau kayak gimana kan. Nah, udah aku mau warnanya kayak gini. Terus ini dia tuh belum berubah ya kan, belum berubah. Nah, gimana caranya biar dia tuh berubah karena dia masih defaultnya Bootstrap ya, masih pakai warnanya Bootstrap. Kita kasih important kayak gitu. Nah, dia langsung bisa jadi warna yang kita mau kayak gitu. Jadi dia lebih mengutamakan CSS kita daripada Bootstrap yang dikasih Bootstrap. Nah, kayak gitu.
Nah, udah habis itu kita perlu untuk ngeflexin ya. Oke, nah habis itu kita kasih justify content center biar dia ke center. Habis itu biar dia bisa ke tengah, kita kasih view hex 100 dulu biar dia jadi full kayak gini kan. Oke, udah full. Habis itu kita tengahin align item center. Oke, udah kan. Nah, ini ada yang kurang nih. Kita belum nambahin time to level up. Oke, kita bikin H4, bikin time to level up. Oke. Kayak gitu. Nah, ini dia ke samping karena dia display flex kan. Nah, kalau kita mau ke bawah, kita pakai flex kolom biar dia tuh nggak ke samping, dia balik jadi kolom gitu. Jadi dia nggak ke samping karena defaultnya kan flex row ya. Terus kita kasih H4-nya tag secondary. Oh, enggak ya ternyata. Oke, kita hapus aja. Terus kita kasih font size aja. Oke, kekecilan. Oke, pas ya kayaknya FS3. Oke, FS3 sip. Terus kita kasih button. Kita cari cara bikin button di Bootstrap. Kita cari. Udah kayak gitu, kita cari. Nah, itu aku kopas yang paling atas, yang primary kan. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, kayak gitu kan. Nah, udah kayak gitu. Habis itu kita perlu untuk menggantinya jadi get started sesuai contohnya. Ya, habis itu kita kasih ukuran ya, ukurannya biar tulisannya gede. Ya, starternya, oke, kita kasih 3, 5, 5, 5 kayaknya cukup. Terus kita kasih font weight bold. Nah, kayak gitu kan. Terus kita perlu menambahkan margin atas dan bawah untuk time level up-nya. Biar dia nggak terlalu berdempet dengan H1 dan button-nya. Oke, kita kasih MY. Berapa deh? 3, 3. Oke. Tahu 2. Oke. Kayaknya cukup. Kita perlu menambahkan margin top ya buat get started-nya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita bakal bikin ini ya, about section ini. Oke, langsung kita bikin aja. Di sini kayak biasa kita bikin komen dulu. Kita kasih about start sama about end. Oke, about end. Kayak gini kan. Terus abis itu kita perlu membuat sebuah section dengan ID about. Nah, kayak gini kan. Oke, sip. Sip. Terus kita bikin container kayak gini kan, kayak biasa. Terus langsung aja kita bikin title, class title kayak gini. Terus kita isi H1. H1-nya kita apa ya, about us kan, kayak gini kan. Kayak mana? Nah, kayak gini. Terus kita kasih kelas lah. Kita kasih kelas font weight full. Kayak gini. Udah, habis itu kita bikin aja langsung paragraf. Terus kita kasih tag secondary. Tag secondary kayak gini. Terus kita kasih isi lorem 10 aja kali. Kayak gini. Terus kita kasih petik-petik gini ya. Nah, sip. Oh, kedikitan ya. Kita bikin 20 kali lorem rem atau 15 aja lah. 15. Oke, kita kasih petik-petik kayak gini, petik 2 segini cukup. Oke, kita centerin ya title-nya. Oke, text center gini, down. Oke, habis itu kita perlu menambahkan margin atas bawah pakai MY. Kita kasih 5 lah, 5. Nah, cukup kan segini. Oke, cukup masih cukup lah ya, cukup. Oke, segitu. Habis itu selanjutnya kita perlu bikin kayak gini. Nah, masih inget caranya? Ini kalau aku inspect dia, kalau layar gede tuh segini ya kan. Kalau layar kecil dia ke bawah. Nah, kayak gitu. Oke, berarti di layar besar dia tuh 66 kolomnya, di layar kecil dia langsung 12 gitu. Berarti kita perlu bikin row kan. Bikin row, ya kan? Habis itu kita bikin call-nya kita 12 dulu. Habis itu kalau udah mulai MD, call MD, kita kasih 6. Nah, kayak gitu kan. Oke, kita isi image kan, kita kasih asetnya di aset image yang btng. Terus kita kasih kelas biar image-nya tuh responsif, kita kasih img fluid. Oke, sip, kayak gini. Terus selanjutnya kita langsung bikin aja call selanjutnya. Kayak gini.
Terus kita kasih teks tuh, kita langsung kasih teks aja P. Terus kita lorem. Nah segini mungkin kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah kayak gini ya, kurang ya loremnya. Oke, lorem 200. Wih banyak banget, banyak banget jir, 100 aja kali ya. Oke, nah segini cukup. Oke, nah buat kemarin ada yang tanya di Bootstrap tuh bisa justify text nggak sih? Nggak bisa guys, kita bisanya itu kasih apa, CSS inline ya, udah kasih style, text align, justify. Nah kayak gitu aja, ntar kan dia juga langsung bisa kan. Nah kayak gitu. Oke, kita cek responsifnya, kita cek apakah dia bisa ke bawah. Nah, dia ke bawah kalau misalnya kecil ya. Oke, kita jangan MD lah. Kita LG aja, LG, jangan MD. Biar dia tuh kebagi duanya kalau ukuran layar lebar aja, LG aja. Kalau misalnya MD, biar dia langsung ke bawah gini, biar gak terlalu itu ya. Kalau MD tadi kan layar segini masih dua, kayaknya kesempitan ya guys. Oke, langsung kita ke bawahin aja. Nah ini kayaknya terlalu itu nggak sih, itu terlalu kepepetan sama tulisannya gitu loh, terlalu mepet. Kita bisa kasih gap di sini, kita kasih GY itu mungkin 3. Nah dia langsung ada space-nya gini kan. Oke, oke. Nah udah, hasilnya kan kayak gini ya teman-teman, ya kan, hasilnya kayak gini. Nah tapi aku merasa title-nya ini dia tuh margin atas sama bawahnya tuh kebanyakan, yang bawah nih kebanyakan. Jadi aku mau set aja marginnya yang ini ya, kita kasihkan tadi MY5 tuh, aku ganti jadi margin bottomnya itu 4 segini, ya kan. Nah margin atasnya, margin topnya 5. Jadi kayak gini. Oke, sip, kayak gitu aja. Oke, kita bisa lanjut buat ini ya, bikin yang division. Oke, yang division ini kita tutup dulu, aboutnya kan udah selesai. Oke, kita langsung bikin aja tadi division start, terus division end. Nah kayak gini kan. Dah, abis itu kayak biasa bikin section abis itu kita kasih ID division kayak gini. Udah, abis itu apa tuh, kayak kita bikin title lagi kayak tadi. Kita kopas aja yang title ini kan, title kita tutup dulu biar gampang. Kayak gini kita copy, terus kita paste. Oh iya, jangan lupa bikin container. Oke, sip. Kayak gini kita langsung kopas aja titlenya, hasilnya kayak, nah kayak begini. Langsung kita ganti aja tuh jadi our division, our division kayak gini. Dah, ini lorem ipsumnya biarin aja. Habis itu kita bikin kayak gini tuh, gimana tuh caranya? Oke, jadi yang pertama ini kita inspect dulu. Ini kan kalau layar gede kan dia kan ini ya, segini. Berarti ini adalah 3 berarti 12 bagi 3 berarti 4. Berarti kolomnya 4 4 4 ya. Oke. Kalau kita kecilin, nah, dia di layar medium dia jadi 22 gini, berarti dia jadi 66 ya, guys. Oke, terus kita kecilin lagi. Nah, dia jadi 12 ya ini. Kan full toh. Nah, kayak gitu. Oke, langsung aja kita bikin. Kita bikin. Oke. Nah, langsung kita bikin aja. Ini selanjutnya kita harus keluar dari title ini, kita tutup aja. Terus kita bikin buat itunya, berarti kita kan bikin row ya. Oke, bikin row kayak gini, terus kita isi call 12 dulu. Ini buat yang kecil. Oke, call 12. Habis itu di ukuran medium
aku maunya itu 66 kan, berarti dia kan tadi kalau di mediumin dia kan jadi 22 tuh tadi, ya kan. Kalau di layar medium dia langsung 22 gini kan, berarti kan dia 66 kan. Nah, kalau 6 habis itu di layar lebar, di layar LG dia baru 3. 4 ya, 4 kan dia ada 3 tuh, berarti 44. Oke, sip. Habis itu kita bikin apa tuh? Kita bikin ini ya berarti kayak sebuah tempat, kita bikin box aja, box segini kan. Udah, habis itu kita isi sama logo. Di sini ada logo, terus di sini ada tulisannya adalah pakai ini ya, kita pakai span aja kali, span. Terus kita tulisin divisinya, misalnya divisi mobile. Nah, di sini kita langsung pakai aja. Kita kan tadi udah includein si font awesome ya. Nah, font awesome ini dia tuh buat logo-logo kayak gitu. Kita buka deh font awesome. Oke, font awesome kita buka kan. Ntar terus kita di sini klik yang icon ini. Nih, klik yang icon ini ya kan. Habis itu kita cari logo mobile kayak gini kan. Oke. Nah, kita carinya yang gratis-gratis aja, misalnya yang ini sama ini. Kita pakai yang ini aja. Oke. Terus kita tinggal kopas aja ini kita klik aja. Klik ya kan. Kita klik dia udah tercopy. Terus kita tinggal pastein aja di sini, oke. Nah, hasilnya kayak gimana kita lihat. Nah, hasilnya kayak gini ya. Kalau nggak kelihatan hasilnya kayak gini. Oke, hasilnya kayak gitu. Berarti kita perlu apa? Kita perlu flexin. Karena kita udah punya logo sama punya spannya ini. Nextnya, kita di flexin begini. Biar dia bisa ke samping. Jadinya kayak gini. Ya kan? Ke samping kayak gini. Oke, habis itu boxnya misalnya kita kasih border ya. Border. Kita kasih border dark. Kayak gini kan. Nah, udah hasilnya kayak gini. Oke. Terus aku Nah, udah kan hasilnya kayak gini. Nah, habis itu aku mau bordernya tuh rounded, guys. Aku mau bordernya rounded, jadi aku kasih rounded kayak gini kan. Nah, dia udah rounded. Habis itu aku kasih padding 3. Misalnya. Nah, segini. Terus buat ininya, iconnya kan kecil banget tuh. Ya udah, aku kasih aja font size 3 mungkin. 3 apa kurang besar ya? Atau 2 mungkin. Kita lihat. Nah, 2 kayaknya cukup ya. Oke, terus kita kasih divisi mobilenya, dia juga kasih font size 3 mungkin. 3. Oh, kebesaran ternyata 3, mungkin 4. Kita lihat cukup nggak sih 4 tuh? Kayaknya sih cukup ya. Kayaknya sih cukup-cukup aja 4. Atau berapa ya? Atau 5 lah. 5. Nah, 5 aja dulu, kita bikin 5. Habis itu boxnya atau logonya ini kita kasih border juga. Border, terus border dark juga. Border dark. Habis itu kan udah tuh ada bordernya dia. Nah, terus aku kasih padding sekitar 2 mungkin. Nah, segini kan. Terus aku mau dia tuh jadi itu apa, rounded juga. Nah, oke. Nah, dia udah rounded ya. Kayak gini kan. Kayak gini kalau nggak kelihatan nih, kayak gini aku zoom aja deh. Nah, kayak gini kan hasilnya kan. Nah, kayak gini hasilnya. Terus aku kasih itu ini background light kayak gini. Nah, kayak gini kan hasilnya. Terus ini si divisi mobilenya sama si ini apa logonya dia kan terlalu berdempetan. Nah, di sini kita bisa kasih gap aja, gap 3 mungkin, gap 3. Nah, segini cukup atau udah sih kayak gitu. Terus ini tulisan sama ininya dia kan nggak sejajar ya, dia terlalu ke atas dan ini
udah segini. Nah, aku mau dia tuh jadi ke tengah gitu tulisannya. Nah, aku berarti di sini tambahin di flexnya, ya di betul di box flexnya aku kasih align item center. Nah, kayak gini kan, benar kan hasilnya kayak gini. Oke, kayak gitu hasilnya udah jadi kayak gini. Aku zoom out dulu kayak gini. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya kita lihat, ini kan kayak terlalu besar ya. Nah, mending daripada kebesaran kayak gini, kita tuh bisa kurangin kolomnya teman-teman, biar dia nggak terlalu banyak makan tempat. Jadi misalnya 3 gini. Nah, kayak gini kan, 3. Terus misalnya ini aku copy lagi, copy lagi dia. Nah, terus aku copy lagi ya, misalnya tuh 2. Nah, gini. Nah, dia jadinya 4 gini. Aku kan maunya cuma 3 ya, teman-teman. Nah, ini caranya nanti kita bisa ini, kita kasih di row-nya ini, kita kasih gap 4. Jadi, gap 4 ini dia ngasih spasi antara jarak-jarak dari kolomnya gitu. Ngasih margin gitu, teman-teman. Jadi, dia tuh bakal makan tempat kolom juga. Dan nanti akhirnya yang terakhir ini, dia kan aslinya kan dia di samping ya, jadi 4 gitu. Dia bakal jadi ke bawah. Nah, kayak gini karena tempatnya tuh udah dimakan sama si gapnya tadi kayak gitu. Nah, udah kan kayak gitu. Nah, tapi ini misalnya aku inspect ya, aku inspect kayak gini. Nah, nah pas medium dia tuh jadi satu kayak gini. Padahal aku maunya pas medium itu jadi dua, teman-teman. Nah, solusinya adalah kita ini hapus dulu. Nggak usah deh. Kita kasih yang MD ini jangan 6 tapi dia cukup 4 aja. 4 aja, biar dia tuh nggak terlalu banyak makan tempat gitu loh, teman-teman. Nah, kita ganti 4 gini. Kita lihat apakah dia masih makan tempat. Nah, enggak ya, dia udah nggak makan tempat ya. Bener kalau misalnya pas gede itu 3. Aku copy lagi deh biar nggak bingung. Aku copy lagi jadi tambah 2 ya. Nah, kayak gini kan. Udah kalau misalnya layar lebar LG itu dia jadi 3 gini, kalau layar medium jadi 2, kalau layar kecil dia jadi satu. Nah, kayak gini kan, udah bener kan. Nah, berarti udah ini kayak gini aja. Jadi kalau misalnya layarnya mulai LG itu 3, biar dia nggak makan tempat kan, kayak tadi yang udah aku jelasin. Terus kalau MD tuh 4, aku kasih 4 biar dia tuh tetap 2 gitu loh. Jadi tadi kan kita udah kasih gap tuh, jadi dia nggak makan tempat juga kayak gitu kan. Nah, udah kayak gitu aja. Nah, abis itu kita bisa, ini kan ke samping ya dia, ke kiri ya. Aku maunya dia di tengah. Gimana tuh caranya? Berarti di sini aku kasih justify content center kayak gini. Nanti dia bakal ke tengah. Nah, bener kan? Dia bakal ke tengah kayak gini. Oke, udah sih kayak gitu. Kita kalau inspect, nah, ya udah bener kan? Nah, udah bener kan teman-teman? Nah, bener kayak gitu. Sekarang kita tinggal ganti aja nama-nama divisinya. Misal yang ini, yang pertama kan udah divisi mobile, dia bener mobile. Terus yang kedua misalnya aku mau divisi jaringan. Jaringan itu FA-nya aku bisa ganti WiFi. Sebenarnya teman-teman bisa cari ya di phone awesome-nya langsung. Misalnya kalian mau WiFi, ya udah kalian search WiFi. Nah, dia kan sama aja, FA solid, FA WiFi. Nah, ini yang udah aku tulis FA solid, FA WiFi. Udah kayak gitu aja. Nah, terus nah udah kan gantikan dia kan. Terus selanjutnya ini aku tutup dulu biar gak ganggu. Selanjutnya aku mau divisi web. Nah, aku mau di sini FA-nya itu kalau web biasanya pakai globe ya, globe. Oke, aku ganti globe. Nah, kayak gini. Terus buat selanjutnya itu divisi misalnya data analis. Nah, data analis di sini aku pakai FA chart column. Nah, kayak ini. Oke, sip. Nah, kayak gini benar divisi data analis. Terus misalnya multimedia. Multimedia FA aku ganti jadi kamera. Oke, dia bisa. Nah, sip jadi kamera. Terus apalagi teman-teman? Divisi game. Oke, divisi game. Divisi game. Divisi game aku ganti dulu divisi game, terus FA-nya aku ganti gamepad ini. Nah, dia udah ganti ya. Bentar, salah. Oh, bentar. Oh, bener ya. Nih, udah ganti ya. Oh, yang aku ganti tadi adalah yang mulmet. Ah, bodoh banget. Oke, kita ganti aja yang terakhir ini jadi mulmet. Sorry teman-teman, mulmet nggak fokus ya. Multimedia. Sip. Ini aku ganti kamera tadi ya. Ternyata yang mulmet tadi malah aku ganti game, teman-teman. Oke, sip. Hasilnya, nah bener kan hasilnya kayak gini, udah bener. Oke, lanjut selanjutnya kita harus membuat apa? Oh, tim ya. Oke. Cara bikin yang tim. Oke, yang tim. Kita tutup dulu. Ini yang divisi udah kelar ya. Udah kelar, kita inspect dulu apakah benar, kita make sure dia udah benar. Nah, sip, udah benar, udah responsif. Oke, sip. Udah habis itu kita tutup divisinya. Terus kita kasih ini ya. Selanjutnya mau bikin yang tim, tim start sama tim end. Tim N. Udah kayak gini. Langsung aja kita bikin kayak biasanya. Kita bikin section, sec
section, kita kasih ID tim kayak gini, dan habis itu yang tim tuh gimana sih? Oh, sama aja. Kita bikin kontainer dulu, kontainer kayak gini, terus kita copy aja title-nya sama yang kayak divisi sama yang kayak about. Oke, kita paste, kita ganti or team. Ini udah hasilnya kayak gini. Oke, sip, bener, udah bener. Nah, selanjutnya ini tuh sama aja, kita pakai itu tadi, teman-teman, pakai grid ya, pakai row call gitu. Ini kalau layarnya lebar dia jadi 4, terus ini ya, terus jadi kayak ini, jadi pokoknya kalau pas layarnya kecil dia jadi 1 gini. Oke, sip. Berarti kita tinggal ubah aja jadi kayak gini. Misalnya kita ini title-nya kita tutup dulu, kita bikin row kayak biasa, row kayak gini, terus kita bikin call 12. Habis itu kita kasih call kalau misalnya LG, kalau LG dia itu jadi 33 ya. Oke, 33. Nah, selanjutnya kita harus bikin card kayak gini. Kita search di Bootstrap-nya. Kita cari Bootstrap. Kita cari card. Oke, card. Nah, card tuh kayak gini, teman-teman. Kita tinggal copy aja. Copy aja ya kayak gini ya. Oke, udah di copy, kita tinggal paste aja di sini. Terus image-nya aku ganti yang ada di asset, image person 1. Udah ALT-nya aku ganti, hapus aja nggak apa-apa. Terus udah, ini stylenya aku hapus karena kita nggak pakai style ini kan, kayak gini aku hapus. Terus ini kalau kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Nah, sip, kayak gitu ya. Oke, aku nggak butuh ini, buttonnya aku hapus. Kayak gitu, udah. Nah, card title-nya aku ganti nih ya, namanya. Misalnya namanya adalah Farhan Kebab. Farhan Kebab. Terus di sini aku kasih misalnya wakil ketua 1. Nah, ini hasilnya. Nah, kayak gini. Terus aku mau dia ke tengah semuanya. Card body-nya aku tengahin jadi text center. Nah, kayak gini, sip. Terus yang Farhan Kebabnya aku mau kasih dia itu FG bold kayak gini, sip. Terus yang wakil ketuanya ini aku mau tulisannya jadi teks secondary, warnanya jadi secondary. Nah, sip. Nah, hasilnya kayak gini ya. Oke, oke. Terus kita copy aja, bentar, kayak gini. Misalnya langsung aja, ini aku nyoba dulu ya teman-teman. Ups, kebanyakan kayak gini. Oke, terus aku inspect ya hasilnya kayak gimana. Oke. Nah, ada kesalahan, jadi kita harus set MD-nya ya, MD-nya, atau enggak kita mulainya tuh dari MD, teman-teman. MD kita kasih 3 gitu ya. Oke, mulai dari MD kita kasih 3. Kalau enggak pas MD kita kasih 4 aja deh. Call MD 4, call LG 3. Jadi call LG 3, terus aku kopas jadi gini tuh 2, 3, 4. Oke, sip, 4. Nah, kayak gini ya, bener. Terus aku MD-in dia jadi, nah kayak gini, bener. Sip. Oke, kayak gitu. Terus jadi 1. Kalau misalnya pas layar kecil, gitu ya. Oke, langsung aja kita styling. Di sini tadi kan ada row ya, di row-nya dia terlalu berdempet. Pas, nah ini dia terlalu berdempet ya. Oke, terlalu berdempet. Oke, kita kasih gap buat Y-nya, GY 3 mungkin. Kita cek, nah sip, udah pas, atau kita tambahin lagi 4 kali. Nah, 4 ya, kita kasih 4, terus kita centerin. Oke, kita centerin, caranya masih sama, justify content center. Oke, dia udah center, kayak gitu. Sip. Nah, udah, fix. Kita cek yang ini, kayaknya sih udah bener-bener aja ya. Oke. Nah, udah bener sih, udah bener-bener aja. Oke, tinggal kita custom sendiri yang tadi itu, yang Farhan misalnya. Ini personnya kita ganti karena aku udah set person 2 gini. Person 2 tuh cewek apa cowok, guys? Kita cek. Oh, cewek. Ya udah, kita kasih nama. Fani, Tiani. Gitu, kita kasih ketua 1. Terus yang ini person 3. Oke, kita kasih cowok ya. Oke, kita kasih Sigit Rendang gini. Kita kasih ketua 2. Ketua 2 gini. Terus yang keempat, ini cewek nih. Kita kasih aja Popo Melati. Ini wakil ketua 2. Nah, udah. Selanjutnya kita bakal lanjut untuk membuat section selanjutnya, yaitu section testimoni. Oke, gimana tuh caranya? Oke, langsung aja kita bikin kayak biasa, kita bikin section testimoni. Start, kita bikin komennya dulu biar nggak bingung. Kalau ini tuh menandakan bahwa ini adalah section apa? Testimoni. Kita kasih ID testimoni. Oke,
Dah, abis itu jangan lupa kita bikin kontainer kayak biasa. Abis itu kita bikin ini teman-teman. Title ya, titlenya kita tutup, kita kopas. Oke, tinggal kita kopas-kopas aja karena kita tadi udah bikin teman-teman. Oke, terus tulisnya Pak testimoni. Oke, testimoni. Oke, sip kayak gini kan? Ups. Nah, kayak gini kita lihat hasilnya. Oke, bener ya kayak gini ya. Oke, selanjutnya adalah kita butuh background colornya si sectionnya. Ini kita kasih kelas, terus kita kasih background color BG light. Oke, kayak gini. Oke, sip sip sip. Oke, kayak gitu aja. Nah, udah abis itu ini kan terlalu itu ya, sama atas bawahnya. Atas bawahnya kita kasih aja MY5 ini aja. MY5. Bukan MY, PY teman-teman. Kita kasih padding biar dia nggak terlalu. Nah, kayak gini yang aku maksud. Terus kita kasih MY juga dong. PY5, MY5. Oke, sip. Sip. Dah kayak gini aja. Abis itu langsung aja ini kan kayak gini ya. Itu bisa diklik-klik kayak gini. Terus dia bisa jalan sendiri. Nah, itu di Bootstrap itu namanya adalah ini carousel teman-teman. Kita klik carousel. Nah, kayak gini kan. Ini dia bisa diklik-klik gini. Nah, bisa kan? Nah, udah kita kopas aja nih kayak gini. Copy, udah kan? Bisa kan? Copy. Yang ini, yang pertama basic example kayak gini kan. Nah, ini sebenarnya ada juga yang kayak gini. Cuma aku maunya pakai yang biasa aja kayak gini. Oke, sip. Langsung aja kita kopas teman-teman. Kita title-nya kita tutup dulu. Kita bikin di bawah title-nya. Oke, sip. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, belum ada apa-apanya. Karena kita image-nya kita kosongin. Kita sekarang nggak pakai image teman-teman, kita hapus aja, kita bikin satu aja dulu. Habis itu ntar kita itu ya kita styling bersama-sama. Oke, sip. Carousel inner, di sini kita bikin sebuah, ini kita bikin kayak box biasa kayak gini. Terus kita kasih border border dark kayak gini kan. Terus kita kasih padding 5 kayak gini. Terus kita lihat hasilnya, nah kayak gini. Terus kita kasih rounded sip. Kita lihat kayak gini udah benar. Nah, karena ini ya, ini yang nggak kelihatan ya, karena ini itu yang defaultnya itu light. Oke, aku mau dia dark. Kita bisa tambahin di sini carousel dark kayak gini. Nanti dia jadi hitam kayak gini kan arrownya. Oke sih kayak gitu. Nah, udah habis itu yang aku mau lakukan adalah itu kebesaran teman-teman. Kita perlu kasih weight 75 mungkin. Sip. Ya, ini kan di kiri gini. Aku mau tengahin jadi aku kasih MX auto. Oke, sip. Nah, udah kayak gini. Habis itu kita tinggal bikin konten di dalamnya. Kita lihat ini si fotonya ini sama tulisannya kan ke samping gitu kan. Berarti dia pakai flex. Oke, bener. Kita bikin display flex kayak gini. Udah, habis itu kita langsung bikin aja buat ikonnya. Langsung aja kita bikin ikonnya misalnya kayak gini kan. Kita kasih baby misalnya yang pertama. Nah, habis itu tinggal kita lihat dulu hasilnya. Nah, kekecilan kan. Oke, kita kasih font size 1 misalnya. Oke, kayak gini udah bener. Habis itu kita kasih border terus kita border dark kayak gini kan. Nah, terus kita kasih padding 3 mungkin. Udah kayak gini bener. Terus kita kasih rounded circle biar dia bulat. Oke, nah karena bulatnya tidak sempurna, kita harus kasih padding atas bawahnya itu kita kasih satu aja. Nah, terus dia langsung bulat kayak gini kan. Nah, udah kayak gitu aku bikin tulisannya ini ya, tulisannya ini. Oke, yang pertama aku harus bikin adalah ini display text lagi. Aku mau tulisannya si baby dan username-nya baby, dia adalah ini. Aku tulis dulu. Aku pakai span yang pertama, aku kasih baby gini kan. Terus aku kasih kelas dia FW bold kayak gini kan. Terus aku mau si tulisan span ininya kelas secondary kayak gini. Aku mau kasih username misalnya baby keren kayak gitu. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, ini tulisannya kurang besar. Yang babinya ini tulisannya kurang besar, aku kasih FS4 mungkin. Nah, sip segini. Nah, terus ini kayak nggak sejajar gitu ya. Oke, kita sejajarin dah. Kita berarti kasih display flag kayak gini. Oke. Terus dia biar ke tengah, kita kasih kayak biasa ala item center. Terus biar dia ada space-nya, kita kasih gap satu aja. Oke, sip segini. Terus gap antara ini si icon sama tulisannya dia terlalu kecil. Jadi di sini aku juga harus kasih gap dia 3. Mungkin oke sip. Udah, habis itu langsung aja bikin itunya. Bikin si apa sih? Bikin itunya loh, teman-teman.
bikin itu teksnya, kita kasih lorem gini aja udah. Nah dia ke samping nih, dia ke samping kan. Nah ini mending solusinya adalah kita bikin ini, kita X ya, kita cut, habis itu kita bikin display flex lagi, display flex ini. Terus kita kan hasilnya kan kayak gini, habis itu dia kita flex kolom aja. Nah biar dia kayak gini kan. Nah habis itu si dia ini, dia tuh ikutnya adalah ini, jadi dia ngikutin si ini apa teksnya ini kan. Nah paddingnya dia nggak ngikutin ini sebelahnya, jadi dia nggak ikut ke flash. Jadi di sini aku kasih line item start ini. Nah sip, kayak gini kan, jadi dia nggak ikut ke flex ke bawah gitu loh teman-teman. Kita kasih align item start biar dia di apa pertama gitu, nggak ikut ke flex gitu. Sip, kayak gini udah jadi. Habis itu aku inspect dulu. Nah dia kalau di inspect itu hasilnya kayak gini ya. Nah jelek nggak sih? Mending ini si dia ini kalau misalnya pas ukuran kecil aku kasih dia ke atas, jadi yang diatur adalah flexnya ini. Flexnya kalau misalnya biasa itu dia, kalau misalnya dia kecil dia kayak gini. Nah aku maunya kayak gini, tapi pas gede aku maunya dia ke samping. Berarti pas LG itu berarti flex LG row kayak gini. Nah jadi pas minimal large itu dia langsung flexnya tuh row gitu, row. Nah kalau udah di bawah LG dia bakal jadi itu apa sih, kolom gitu, flex kolom gitu. Udah sih kayak gitu aja. Habis itu ya udah, ini udah jadi, tinggal kopas aja ke bawah tuh 2 3 4. Nah 4 aja. Terus kita tinggal ganti ini, mana nih, banyak banget kayaknya. Oke yang ini kita ganti hamster misalnya. Oke kita ganti hamster gini, hamster lucu gitu. Terus aktifnya ini kita ilangin ya, kalau enggak nanti dia ke display ke awal semua nih contohnya. Ini dia. Nah ya kan, ya kan nanti jadi error kayak gitu. Jadi nih misalnya yang ini aku hapus dulu deh, hapus dulu. Ini banyak banget aku kopinya. Oke sip. Misalnya ini kalau aku next dia kan langsung pindah ke hamster tuh. Nah kalau misalnya aku kasih aktif, dia bakal ke display ke awal, jadi dia bareng yang baby tadi. Jadi kita ilangin aktifnya. Oke sip. Terus kita kopas lagi, kita kopas 2 aja deh, 2 udah kan, udah sip. Oke banyak banget kayaknya nih. Oh ini oke kita langsung ganti aja. Misalnya di sini adalah monyet, kita sih monyet. Aduh aku bingung guys ngasih apa, jadi aku bikin ini aja deh. Biar nggak kebanyakan itu ya aset, kita pakai emot-emot aja. Udah, terus ini sebenarnya kalian mau berkreasi kayak apa juga nggak apa-apa guys, nggak harus kayak gini ya. Oke kita kasih lumba-lumba deh, lumba-lumba. Oke terus kita ganti lumba 2 kayak gini. Oke sip, kita lihat hamster, monyet, lumba-lumba, sip. Udah, kita lihat apakah dia bisa bergerak sendiri. Kalau nggak bisa, kita coba lihat di bootstrapnya gimana caranya biar dia bisa autoplay. Nah ini kita lihat auto playing carousel. Nah dia bisa autoplay kalau misalnya dia dikasih data BS Write ini. Nah ini kita copy aja kayak gini kan. Nah habis itu kita tambahin ke ini kita, jadi ini kan ID-nya kelas sampel, kelasnya ini, terus kita tambahin di sebelah kelas. Oke data BS Write carousel. Oke sip, kita lihat apakah dia udah bisa autoplay. Kita lihat. Nah, dia udah bisa autoplay ya, teman-teman. Udah kayak gitu aja sih. Oke, selanjutnya kita bakal bikin yang namanya ini ya, guys. Ini tuh namanya accordion ya. Oke, kita langsung bikin aja. Ini bikin itu dulu, apa, komen dulu. Habis itu kita bikin section kan. Section kita kasih ID FQE ini. Habis itu langsung aja kita bikin container kayak biasa. Terus kita bikin title-nya, kita kopas aja kayak gini. Habis itu ini kita kopas
testimoninya kita ganti FQA kayak gini. FAQ, oh my god, iya FAQ ini harusnya FAQ. Oke, sip. Kayak gini, udah kita lihat hasilnya, sip kayak gini. Oke, bener. Habis itu langsung aja kita cari di Bootstrap ya, accordion namanya, accordion. Nah, kayak gini kan. Oke, langsung kita pakai aja. Oke, kita kopas aja. Habis itu langsung aja kita masukin, jangan di dalam title ya teman-teman. Oke, di sini ditaruh sini, terus kita cek hasilnya. Nah, kayak gini kan hasilnya kan. Oke, kita tinggal ganti-ganti aja. Misalnya yang akordeon ini aku ganti ini ya, sesuai sama ini. Misalnya bagaimana cara mendaftar. Nah, bagaimana cara mendaftar. Habis itu di buttonnya aku kasih FW bold kayak gitu. Habis itu yang kedua aku ganti jadi apa ya, pendaftaran ditutup. Kapan pendaftaran ditutup? Aku kasih FW bold di sini, FW bold ini. Terus aku bikin lagi di sini, apakah boleh memilih dua divisi gitu. Terus aku kasih FW bold juga. Udah hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, kalau kita refresh hasilnya seperti ini. Aku nggak mau ini langsung kebuka, jadi aku mau caranya adalah yang ini, yang pertama ini kan, yang pertama kan kita hapus show-nya. Abis itu udah kayak gitu, kita lihat yang bawah, dia tuh ini ya, di dalam buttonnya dia tuh ini ada tulisan collapsed-nya kayak gini kan. Nah, di sini itu nggak ada collapsed-nya, jadi kita kopas di sini. Oke, jadi dia sekarang ketutup semua. Oke, sip. Langsung lanjut aja, selanjutnya adalah kontak ya. Oke, langsung aja kita bikin kontak ya. Oke, kita bikin komennya dulu, kontak start sama kontak end. Kontak end kayak gini kan. Terus bikin section kayak biasa, section dengan ID kontak kayak gini. Habis itu langsung aja kita kopas ya, kopas title-nya. Oh iya, bikin kontainer dulu, kontainer. Habis itu baru kopas title-nya. Ini FAQ-nya kita ganti jadi kontak us. Nah, kayak gini kan. Nah, kayak ini. Habis itu langsung aja bikin form kayak gini. Kita lihat cara bikin form di Bootstrap. Form. Gini. Oke. Nah, form kayak gini ya. Oke, langsung kita kopas aja. Kopas aja. Langsung kita tambahin di sini. Terus yang password kita nggak pakai, yang checkbox kita nggak pakai. Jadi kita hapus aja. Yang ini kita tinggal yang email doang ya. Oke, yang email. Nah, kayak gini kan. Habis itu yang ini nggak usah, kita email helpnya nggak usah. Ini kita hapus kayak gini. Udah, habis itu kita kasih placeholder ya. Oke, kita kasih placeholder di sini. Placeholder adalah your email at email.com. Udah kayak gitu. Nah, sip kayak gini ya. Terus kita bikin lagi tuh, bikin apa selanjutnya? Oh, kita kasih padding dulu ya. Oke, kita kasih padding. Misalnya di sini di inputnya kita kasih, di kelasnya ini kita kasih padding 3. Terus gimana tuh? Nah, udah segini. Oke, cukup. Habis itu selanjutnya adalah aku bikin lagi ya kayak gini. Terus namanya adalah apa tuh? Phone number. Oke, phone number. Udah, kita kasih teks aja. Habis itu ini tak usah. Terus placeholder-nya aku kasih kayak gini. Oke, sip. Kayak gitu kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya kayak gini ya. Oke, tenang. Lanjut aja dulu, kita kasih yang teks. Kita kasih yang teks buat teks areanya. Oke, kita inputnya tinggal ini ya, apa, message ini ya. Oke, teks area aja. Kita bikin teks area kayak gini kan. Udah, habis itu kita kasih placeholder juga kayak gini. Ini labelnya ini kita kasih
your message. Nah, kayak ini placeholdernya kita kasih your message. Nah, kayak gitu. Ini kita hapus aja. Nah, kita kasih itu juga ya, kelasnya adalah form label. Kita kasih kelasnya adalah form control, oke, sama. Kayak gitu, kita lihat hasilnya kayak ini. Nah, sip, kayak gini ya hasilnya. Nah, terus aku mau email sama phone numbernya itu dia jadi sebelahan ya. Kita lihat yang di sini tuh dia kayak gimana sih. Oh, berarti dia pakainya grid, teman-teman. Oke, sip. Kita bikin kayak biasa. Kita bikin di sini adalah ini ya, kita close dulu biar nggak ganggu ya kan. Terus di sini kita bikin kayak gini, kita bikin row ya kan. Terus kita bikin kayak gini, bikin call 6 ya, call 6. Oke. Terus kalau call 12, tapi kalau misalnya LG itu baru call 6, LG 6 kayak gini ya. Oke, langsung kita paste aja, terus kita cut yang phone number sama message. Jadi ini kita sisain buat si itu email, terus kita bikin lagi call 12 kayak gini, terus call LG 6 kayak gini kan. Terus kita paste, terus kita cut lagi yang your message ini kayak gini. Habis itu ya udah lagi kita bikin kayak gini lagi, terus kita paste nanti kayak gini hasilnya. Nah, sip, hasilnya kayak gini ya. Tapi yang message ini aku maunya full, jadi ini call 12 aja. Oke, sip. Nah, kayak gini ya hasilnya. Oke, sip. Oke, langsung lanjut. Udah jadi. Sekarang kita langsung bikin aja footernya. Ini kita close dulu yang kontak. Oke, kita bikin langsung footer start sama footer end. Nah, udah kayak gini kan. Habis itu langsung bikin aja footer. Ya, kayak biasa kan ya. Kita kasih kelas padding 3 BG light. Oke, sip. Terus isi aja sama sesuai yang di sini itu kayak gini ya. Oke. Langsung isi aja teman-teman kayak gini. Oke. Oke, udah jadi belum. Kayak gini kan. Oke, langsung kita tengahin aja dia text center kayak gini. Oke, sip, text center. Terus kita kasih margin top 5 mungkin kayak gini ya. Oke, udah jadi. Ini mungkin paddingnya kurang, kita kasih padding 4. Nah cukup. Udah, kalau kita lihat, nah udah sama kan ya, udah sama harusnya. Oke, kayak gitu. Nah, jadi ini udah jadi teman-teman. Nah, yang kurang adalah ini navbarnya. Ini kalau misalnya di scroll dia nggak itu ya, nggak ikut gitu. Harusnya kan kalau di scroll dia ikut terus gini kan. Nah, caranya adalah kalau di Bootstrap itu kita kasih navbarnya fixed top kayak gini. Oke, kita lihat. Nah, dia langsung kan jadinya transparan ya teman-teman. Oke, kita kasih background ya. Oke, BG, kita kasih BG white gitu aja, white. Oke, sip, dah kayak gini aja. Udah sih teman-teman, udah jadi ini tuh. Nah, yang kurang tuh apa ya? Kayaknya yang divisi nih, yang ininya kurang ya teman-teman. Apa sih? Gap, gap ini. Kita buka dulu yang division ini. Nah, kita bisa kasih ini gap Y mungkin. G, G, Y, mungkin 3. Nah, kebanyakan nggak sih 3? Atau 2 aja? 2. Nah, 2 aja ya. Oke, udah sih gitu aja. Mungkin kalau ini kita cek responsifnya juga udah benar sih harusnya. Oke, nah dia kalau misalnya gede dia jadi 66 si email sama fontnya. Kalau kita kecilin dikit di bawah LG dia langsung jadi 11 gitu. Nah, 1. Oke, sip. Terus navbarnya ini juga udah responsif. Oke, kayak gitu. Nah, ini dia ada marginnya ini ya, karena waktu kita gedein dia kan emang aku kasih MS gitu ya, margin start. Nah, di sininya itu kita bisa itu aja teman-teman. Kita jangan kasih MS, tapi kita kasih MS-nya itu waktu di LG aja. Jadi MS-nya itu 0, aslinya M0 gini, tapi kalau LG itu kita kasih MS 3 gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, nah kayak gitu kan. Nah, udah kita kopas aja ini ke yang lainnya. Oke, sip, kayak gini. Kita kopas. Dah, kita finishing ya ini. Kita perbaiki yang salah-salah. Oke, sip, udah bener. Sekarang udah bener. Terus aku mau get started-nya ini kalau diklik dia langsung menuju ke about us. Oke, kita lihat get started-nya. Get started-nya dia di sebelah hero ya harusnya. Oke, hero sini kita buka. Nah, ini kita kasih itu aja. A ya. Oke. Kita jangan pakai button, kita pakai A aja. Href itu ke about. Itu ya. About. Nah, gini. C. Terus abis itu kita ganti A
terus type buttonnya kita hapus, jadinya kayak gitu. Nah, kita kalau cek udah sama kayak gini. Kalau kita klik, nah dia langsung ke about, terus home, about, division, team, kontak. Nah, kayak gitu aja sih teman-teman, udah jadi ini. Oke, langsung aja. Nih ya, kayak gini ya. Oke, sip. Terima kasih udah jadi ini. Thank you. Selamat mengerjakan semuanya.